Om Swastiastu, pemirsa Bali TV, jumpa lagi dengan saya Heni Shanti di acara Bali Now, dan kali ini Bali Now kedatangan tamu yang luar biasa istimewa, dan di sebelah saya sudah bersama Ketua Pramusti Bali, Aji Rahman. Langsung kita sapa. Om Swastiastu, Ji Rahman. Punapi Gatra. Becek-becek. Sehat walafiat di tengah wabah Covid. Siap. Harus jaga daya tahan tubuh ini terus. Betul, imun tubuh harus tetap terjaga, nggih. Nah, waktu ini luar biasa sukses konser Pramusti Bali yang diselenggarakan di Bali TV, ya? Iya, betul. Nah, itu sebetulnya apa sih yang melatar belakangi diselenggarakannya konser Pramusti Bali? Konser amal ya? Konser amal ya. Pramusti Bali ini kan sebagai suatu wadah sosial tentunya sudah menjadi rutinitas untuk mengadakan kegiatan amal, menunjukkan kita empati kepada sesama. Iya. Jadi sejak dari berdiri 2004 itu sampai sekarang sudah berkali-kali kita turun ke lapangan, ke masyarakat untuk menggalang dana terhadap musibah atau bencana yang pernah terjadi. Banyak musibah yang di luar Bali kemarin, di Lampung, di Jawa, Merapi, di Aceh dan sebagainya, selalu kita berbuat gitu loh. Berbuat, dan sekarang kita ketiban bencana kemanusiaan. Jadi kita harus menunjukkan empati kita bagaimana masyarakat kita membutuhkan, kita bisa membantu meringankan beban-beban masyarakat itu sendiri, termasuk juga seniman itu sendiri. Seniman sendiri yang paling terdampak karena apa? Karena ruang publik untuk pentas, untuk mengadakan acara pagelaran itu hilang sekarang, tidak bisa. Itu berapa bulan itu? Iya, betul. Semua terdampak lah ya, ya. Berarti semua artis Bali khususnya terdampak karena kasus ini. Ya pasti semua seniman lah. Semua seniman baik ya. Itu seni musik, seni tari, seni pagelaran. Yang biasanya tiap minggu bisa manggung 5 kali, itu kan benar-benar sama sekali sekarang nol, tidak melakukan hal apapun. Iya, betul. Itu yang membuat kita prihatin. Makanya kita mengadakan konser amal itu yang melatar belakangi kita harus berbuat gitu. Iya, berarti sebelum terjadinya ini sudah sempat juga melakukan konser-konser amal atau kegiatan-kegiatan amal lainnya, Ji? Sudah. Jadi rangkaian dengan COVID ini kita sebelum kita berani untuk pentas di depan panggung gitu, kita dari rumah gitu. Kita mengadakan ngamen online namanya. Oh, ngamen online ya, sempat saya lihat di Facebook, di media sosial, jadi kita tinggal info ke anggota. Silakan siapa yang mau ngamen dari rumah, silakan buat rekaman video, kemudian mereka upload gitu loh. Jadi di sana kita sudah ada donasi atau dompet amal gitu. Jadi lumayan itu. Hasilnya ya? Ya, lumayan hasilnya, dan itu sudah kami salurkan dalam bentuk sembako. Karena di awal-awal COVID itu banyak masyarakat yang membutuhkan sembako gitu. Itu kita hasil dari penggalangan dana melalui ngamen online itu langsung kita jadikan sembako dan sebarkan ke pelosok di mana masyarakat memang betul-betul membutuhkan. Ya, itu caranya bagaimana kita bagikan kepada artis yang ngamen itu. Karena di wilayah artisnya sendiri aja sudah tahu dia siapa saja yang memerlukan, otomatis tepat sasaran gitu loh. Ya, begitu juga informasi dari para musisi yang lain. Oh, di sini ada seorang keluarga yang sangat menderita, tidak bisa ngapain, sudah lama tidak makan, kita bawakan ke sana. Tinggal informasi dari masyarakat tentunya. Kita menggalang dana dari masyarakat, kita bagikan ke masyarakat yang membutuhkan, dari masyarakat yang berkelebihan. Iya, berarti di seluruh wilayah Bali sampai ke pelosok-pelosok, ya? Iya, betul. Karena gampang kita melacaknya. Dan anggota Pramusti kan seluruh Bali. Iya. Ya, jadi tinggal kita bagi informasi saja. Dari yang di Kelungkung, Jembrana, Buleleng, silahkan dah bagi ini hasilnya berapa kita distribusikan langsung gitu. Nah, terus gimana respon masyarakat setelah konser amal tersebut sukses
seminggu yang lalu ya, Ji? Ya, seminggu yang lalu. Nah, itu tentunya membanggakan karena masyarakat ternyata banyak juga yang empati untuk masyarakat, untuk seniman khususnya kemarin itu bisa menyalurkan donasinya. Di samping itu juga para sponsor yang kita libatkan juga ikut ambil bagian andil gitu. Karena sudah lama tidak pernah mengadakan event pagelaran, mereka pengen sekali untuk berbuat gitu ya. Iya, ya. Nah ini selama pandemi kan pasti mereka sama sekali tidak bisa melakukan apa-apa, konser, menyanyi, biasanya diundang kemana-mana. Nah, apakah mereka beralih profesi saat ini? Kalau Tiang amati, memang ada beberapa seniman atau musisi yang memanfaatkan situasi ini untuk mencoba untuk usaha lain gitu. Usaha lain? Ya, tidak sedikit seorang penyanyi, musisi buka usaha delivery, dia membawa makanan, diantar ke rumah. Kemudian ada juga yang membuka semacam warung gitu. Ada juga banyak kami ketemukan itu sangat positif. Daripada terus bengong menunggu job kapan bisa ini bisa beraksi. Menghadapi keadaan yang seperti ini kan susah ya, Ji ya. Jadi apapun yang dilakukan yang penting bisa menghasilkan. Betul. Gitu. Karena job nggak ada ya terpaksa apapun yang penting harus halal. Dilakukan. Ya. Betul. Oke. Baik, Ji, kita jeda saat. Baik pemirsa, kita jeda saat, jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Baik pemirsa, masih bersama Ji Rahman. Kita mau ngobrol lebih ke proyek-proyek dari Pramusti Bali. Ini kan terkendala oleh keadaan sekarang, wabah COVID. Apakah ada proyek-proyek baru sebetulnya yang akan dilaksanakan tapi terkendala oleh wabah ini, Ji? Oh, ada. Tentunya kita sebenarnya bulan Juni ini sudah merancang suatu kegiatan acara jalan sehat dan fun bike. Jadi sudah kita rancang, sudah siapkan proposal, sudah lengkap. Tiba-tiba bulan kemarin Maret pertengahan itu tambah-tambah meningkat. Tadinya kita pikir di Bali tidak masih aman gitu. Tetap juga kita sudah mulai distribusi mencari sponsor dan sebagainya. Tapi akhirnya mandek tidak bisa gitu. Jadi kita pasrahkan juga. Kemudian ada event-event juga, kegiatan di tempat lain yang sebenarnya kita bisa show, pentas itu juga tertunda jadinya. Kita mengusul harus mundur jadinya. Kita harap setelah September ini, seperti harapan Pemprov itu, September kita sudah ada dibuka untuk pariwisata. Jadi otomatis di Bali kita sudah mulai berani mengadakan kegiatan atau event gitu. Ya, berarti banyak yang tertunda. Tertunda ya. Apalagi musisi. Musisi yang sudah penyanyi yang sudah punya job itu meng-cancel di beberapa titik, beberapa tempat kasihan sekali. Betul-betul jadi pekerjaannya. Sudah ada yang sign kontrak segala itu akhirnya harus dibatalkan semua. Iya. Nah, di situasi wabah ini apakah ada perhatian pemerintah untuk seniman, Ji? Sepanjang ini sangat tinggi perhatiannya. Kenapa demikian? Karena kami sendiri di Pramusti sudah mendapat apresiasi dari awal. Dari sebelum pandemi pun Pemprov begitu konsen atau care kepada seniman, ada apresiasi, penghargaan dan sebagainya. Kemudian berkaitan dengan pandemi ini juga kita dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yaitu Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, mendapat perhatian untuk mendapatkan bantuan sembako kepada pekerja seni dan pekerja kreatif. Jadi pemerintah tinggal menyalurkan melalui Pramusti, dan kita anggota kita banyak, dan juga yang terlibat sering dalam kegiatan event, misalnya para kru event itu bisa juga kita salurkan melalui Pramusti. Itu lumayan banyak sudah kita sebarkan itu.
dari pemerintah semua. Iya. Walaupun tadinya kita menggalang dana untuk memberikan sembako ke masyarakat, sekarang pemerintah yang memberikan ke kita. Iya, gitu. iya. Jadi ini timbal balik dan kita berterima kasih sekali pemerintah sangat peduli. Dan kesempatan tampil pun secara virtual sudah disiapkan oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Bali. Salah satu komunitas seni diberikan, banyak komunitas seni yang diberikan sampai 202 komunitas diberikan ruang untuk menampilkan karya atau pagelarannya dari rumah secara virtual. Itu sudah berjalan dan Pramusi juga mendapat porsi di sana. Untuk saat ini lumayan berbanggalah kami dari komunitas seni dapat perhatian dari pemerintah. Iya. Kalau menurut Ji Rahman nih, apa sih sebetulnya hikmah dari kejadian semua ini? Hikmahnya banyak. Yang pertama dari kita keluarga kecil aja, kita terbiasa sekarang waktu kita banyak di rumah. Bisa berkumpul, ngobrol gitu, selalu bersama keluarga. Kemudian kita bisa belajar berwirausaha, seperti tadi saya sampaikan, ada seniman juga mencoba wirausaha lain, mungkin itu belajar otomatis kita digali. Kemudian selain wirausaha juga membiasakan kita hidup sehat gitu. Setiap saat kita pulang selalu cuci tangan, nanti otomatis akan berlanjut itu kebiasaan. Dan yang paling saya rasakan selaku seniman itu sekarang harus melek teknologi. Karena kita bisa bertemu berkumpul, kita harus belajar bagaimana mengoperasikan teknologi itu melalui virtual. Kita bisa meeting melalui virtual, belajar. Tuntutannya kita harus bisa live streaming bagaimana membuat karya. Itu tuntutan yang positif sekali, itu hikmahnya. Jadi sekarang yang tadinya seniman kami yang agak gaptek, sekarang harus belajar pencet ini, pencet itu. Akhirnya hikmahnya positif. Banyak sebetulnya ya. Nah, selain pemerintah, Ji, ada pihak lain nggak yang perhatian pada seniman? Selama ini pihak swasta, dari kegiatan konser amal kemarin, pihak swasta kan bahu-membahu juga. Karena walaupun swasta itu sebenarnya sangat terdampak, artinya dia harus merumahkan karyawan dan sebagainya. Namun di antara itu ada juga perusahaan yang sudah siap dari awal terhadap segala kondisi, sehingga masih ada cadangan lah untuk CSR-nya mereka. Ya, kami berterima kasih kepada pihak-pihak yang sudah membantu para seniman. Nah, sekarang ini kan sudah masuk tatanan era baru nih, Ji. Apa yang akan dilakukan rencana kedepannya oleh Pramusti Bali? Kita sudah sering mengimbau kepada seniman tetap berkarya. Jadi selama pandemi ini yang memang tidak punya kegiatan lain, ya harus menciptakan lagu, membuat musik dan sebagainya, membuat karya. Dan nanti setelah era baru ini, era new normal, bisa sudah normal kembali kita beraktivitas, saatnya kita untuk mempublish ataupun menggeber semua hasil-hasil dari karya. Itu rasanya harapan kita biar ke depan itu semakin semarak nanti dunia seni itu. Oke, baik. Mas, keren ya. Baik, kita jeda saat, pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Baik pemirsa, masih di Bali Now, masih bersama Ji Rahman. Sekarang saya mau nanya nih tentang Pramusti. Nah, sebetulnya Pramusti itu kan organisasi untuk para musisi, para artis-artis seniman di Bali. Nah, sebetulnya yang boleh masuk gabung di Pramusti itu yang bagaimana sih? Apakah kalau penyanyi itu yang sudah punya album? Kalau saya kan nggak punya album, Ji. Kan malu saya masuk gabung untuk di Pramusti. Apakah yang begitu? Jadi Pramusti itu kan kepanjangannya Persatuan Artis. Artis ini maksudnya penyanyi, juga bisa musisi, pencipta lagu, dan insan seni Bali. Jadi semua insan seni Bali sebenarnya bisa tergabung di sana.
Dan tadi ditanya masalah penyanyi, siapa saja yang bisa gabung. Semua penyanyi bisa, syaratnya cuma satu, sudah punya karya. Oh, Karya dan meskipun single ya, Ji. single pun tidak masalah, dan tentunya single itu harus sudah terpublikasikan. Artinya sudah ada media atau video klip untuk mempublikasikan karyanya, itu saja kan. Sudah ada bukti bahwa dia betul-betul memang penyanyi. Ya, penyanyi gitu. sudah dikenal karyanya di masyarakat, ya syukur-syukur sudah punya penggemar, itu kan bisa dikatakan ya dalam artis sudah jadi public figure gitu. Itu untuk penyanyinya. Dan selain penyanyi atau musisi itu banyak lagi yang bisa tergabung dan sudah tergabung di Pramusti, baik itu pelawak, itu sebagian besar pelawak top Bali sudah bergabung. Sudah gabung ya? Sudah gabung pada setiap kegiatan pemerintah, baik itu dari PKB, Mahalango, Bali Jani, kemarin selalu ikut. Selalu setiap tahun ya? Iya, selalu rutin karena itu mendapat antusias masyarakat tinggi untuk menontonnya. Jadi selain pelawak juga seperti dalang, kemudian di dalamnya juga ada event organizer, kemudian ada produser, ada pengamat musik, ada MC, apalagi. Oh, MC juga, Mas? Iya, MC juga. Kemudian ada clipper, itu pembuat klip atau videografi. Gabung juga? Gabung juga, karena itu kan bagian dari insan seni. Iya, betul. Iya, jadi termasuk soundman, itu kan memang kaitan dari seniman. Itulah yang anggota kami yang mendukung, dan tentunya itulah yang terdampak dan tadinya, sehingga kita kemarin mengadakan konser awal. Jadi Pramusti itu anggotanya sangat banyak, sampai penari pun ada yang tergabung. Ini suatu kebanggaan bagi kami untuk bisa mempersatukan seniman melalui wadah Pramusti Bali. Ya, Pramusti satu-satunya di ini ya, organisasi di Bali ya, Ji Rahman? Kalau di bidang musik sementara itu yang kami ketahui, mungkin ada wadah yang lain yang. Tapi yang lebih ini Pramusti, Ji, ya? Lebih muncul ya? Kalau yang di musik ya memang yang sebenarnya yang kita harapkan kan ada wadah untuk musisi Bali yang tidak berbahasa Bali, karena Pramusti sebagian besar anggotanya kan musisi yang lagu berbahasa Bali gitu. Oh, yang diutamakan itu. Ya, itu utamakan. Tapi wadah band-band indie itu mungkin perlu wadah mungkin yang bisa mempersatukan mereka, sehingga kita koordinasinya bisa nyambung. Jadi antara lagu berbahasa Bali dengan musisi Bali yang menyanyikan lagu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bisa ada wadah sehingga bisa gampang kita koordinasi, saling isi, dan tentunya itu mungkin yang belum ada ya. Ini apakah akan ada konser amal lagi, Ji, yang menyusul setelah kesuksesan yang seminggu yang lalu di Bali TV? Kalau saya pribadi sih berharap tidak ada lagi, artinya sudah normal lagi, kita tidak usah lagi menggalangkan. Kalau ada berarti belum normal ya, Ji, ya, kondisi ya. Kalau memang memungkinkan situasi seperti itu ya kita harus berbuat lagi gitu. Harapan kami sih sebulan ke depan ini sudah menurun, kita bisa mulai eksis lagi lah. Iya. Ada proyek lain lagi yang mungkin mau digarap nih untuk kedepannya? Sebenarnya ke depan, sebulan ke depan, ini 17 Agustus kan sudah dekat. Kita berharap sih membuat suatu kegiatan di bulan Agustus, peringatan 17 Agustus tadinya. Tapi tentunya ini melihat situasi kita. Seperti di Bali, kalau sekarang kan kelihatan cenderung ada peningkatan kasus yang positif. Itu menjadi pertimbangan juga. Iya, betul. Tapi kalau seandainya berani ya kita akan membuat kegiatan lagi, karena seniman ini idenya banyak sekali. Berarti semua mengusulkan ayo kita buat drama musikal untuk 17 Agustus. Sudah ada, sudah di grup kami sudah dirancang gitu, sudah dipersiapkan, sudah mulai eksis. Tapi mudah-mudahan situasi bisa memungkinkan untuk itu, walaupun nanti kita bisa garap secara online. Iya. Seandainya, ini ngomong jeleknya aja, Ji. Seandainya kondisi masih tetap seperti ini rencana sudah ada. Nah, bagaimana? Apakah dengan cara virtual atau gimana? Kalau memang bisa secara virtual kita akan laksanakan. Lihat situasi seperti kemarin, pementasan di
Bali TV kan kita bagi juga tempatnya, menyiasati. Jadi tidak satu tempat kita konser. Kalau konser agar satu tempat numplak berapa gitu ya. orang numplak itu yang melebihi 25 orang, makanya kita bagi. Ada di Sanur, ada di karaoke dan sebagainya. Bisa jadi kita siasati. Kalau nanti 17 Agustus ini kita bisa menggarap, kita akan siasati juga. Mudah-mudahan bisa sesuai harapan. Iya, dan semoga segera normal ya agar Betul pementasan sekali, tidak secara virtual, bisa di panggung seperti awal lagi gitu ya kondisinya. Betul, Oke, baik. Jadi kita jeda dulu saat. Baik pemirsa, kita jeda saat. Jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Baik pemirsa, sudah di segmen keempat, Ji. Nggak berasa, rasanya cepet banget ngobrolnya kalau sudah masalah musik ya. Nah, Ji, ini kan Pramusti Bali, ini kan organisasi besar di Bali nih. Hampir seluruh artis-artis musisi Bali gabung di sana, sampai penari, dalang. Nah, apakah Pak Pramusti Bali juga mencarikan job-job bagi mereka, Ji? Maaf, pertanyaan agak bodoh sedikit, Ji. Ya, mungkin yang luruskan. Jadi Pramusti Bali itu sebenarnya wadah sosial seperti Bali Banjar di Bali. Jadi Bali Banjarnya masyarakat seni. Jadi tempat di sana itu tempat bergotong royong, bersosialisasi, suka duka itulah dibilang kalau dibilang itu. Sebenarnya suka duka di sana. Jadi bukan sebuah organisasi komersil yang bisa membantu anggotanya untuk tujuan komersil, semacam manajemen gitu, semacam agensi itu bukan ya? Bukan gitu loh. Karena itu beda. Kita untuk anggota, kita semua itu masalah job kita serahkan kepada manajemen dari masing-masing penyanyi atau grup band itu sendiri. Tentunya mereka sudah punya tim manajemen masing-masing. Kami kalau untuk database kita lengkap punya. Misalnya ada yang menanyakan di mana kontaknya Lolot, ini sudah ada. Hubungi manajernya aja ini. Jadi gampang, namanya siapa, Cilekontong Mas, ini hubungi koordinator. Kita membantu masyarakat untuk itu. Tapi dalam arti kita tidak mencarikan secara bisnis, secara profit untuk mereka, untuk mengambil keuntungan dari mereka terhadap pementasan yang mereka pentaskan itu. Jadi beda ininya persepsinya. Jadi sementara ini sudah berjalan seperti sebelumnya, justru kita mencarikan ruang untuk mereka bisa berkolaborasi agar tetap eksis juga eksis ya. Karena sering sekali kegiatan misalnya di kemarin di Mahalangu atau PKB ataupun Bali Jani itu tidak sedikit setelah kita menggelar misalnya semacam karya kolaborasi drama musikal, perpaduan antara seni musik, seni tabuh, seni tari, seni lawak, semuanya kita gabung di sana sehingga pagelarannya itu mendapat simpati dari masyarakat, sehingga masyarakat yang nonton tentunya akan tertarik terhadap para seniman yang tampil. Banyak sekali setelah selesai pagelaran, kok ini bagus sekali suaranya, atau ini lucu sekali, minta kontak ke kita. Ini minta kontak ini, saya mau tampilkan acara ini, bla bla bla. Akhirnya kita bermanfaatnya di sana. Kita memberikan ruang untuk menunjukkan eksistensi mereka masing-masing. Ini loh kemampuan masing-masing seniman seperti ini. Gitu. Dia bisa menilai ini kemampuan ini, pelawak A begini, pelawak B begini, pelawak C begini, penyanyi A begini gitu. Itulah tujuan dari kita itu bersatu bersama-sama, bergotong royong di dalam satu wadah suka duka itu. Jadi itu manfaatnya ya, ada feedbacknya ya dari apa yang mereka lakukan gabung di Pramusti, dari kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Pramusti ya tentunya Ji ya. Ji, seperti tadi juga kayak kemarin ada bantuan sembako dari kementerian. Kalau tidak ada asosiasi yang bertanggung jawab dari kementerian, belum bisa menyebarkan. Nggak mungkin disalurkan kemana, bingung jadinya. Karena perorangan siapa kenal si A, si B itu sulit untuk koordinasi untuk. Makanya kemarin Pramusti termasuk paling banyak mendapat jatah itu karena kita mampu untuk mencarikan atau menyalurkan banyak
masyarakat yang terdampak, khususnya seniman gitu. Itu sudah berjalan sekian lama. Itulah perlunya wadah. Kalau tanpa wadah asosiasi mungkin pemerintah agak kesulitan untuk menyalurkan. Karena volumenya kan banyak ini di seluruh pelosok Bali dan Indonesia. Nah, Ji, konser Amal Pramusti Bali yang diselenggarakan di Bali TV seminggu yang lalu, Ji, itu sukses dan sudah hasilnya dibagi-bagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Itu ada ingin mengucapkan terima kasih kepada siapa, Ji? Banyak sekali sebenarnya yang mensupport kemarin gitu. Hasil dari konser Amal itu kita sudah bagikan kepada seniman khususnya, kemudian kepada penikmat seni juga kita salurkan melalui paguyuban penggemar Gending Bali. Jadi semua itu sudah mendapatkan porsi masing-masing dan yang mendukung banyak sekali. Yang secara pribadi dan organisasi mengaturkan terima kasih sekali kepada Pemprov Bali, Bapak Gubernur yang care terhadap seniman, Bapak Wagub juga supportnya luar biasa, membuatkan semacam testimoni dan sebagainya itu sangat bermanfaat. Begitu juga Ibu Putri Swaseni Koster selaku Ketua Tim Penggerak PKK membantu penuh, mensupport penuh para seniman. Kami sangat berbangga bisa melibatkan Ibu dalam acara tersebut. Juga para dokter yang terlibat juga Dr. Haryasa, Dr. Laksmi itu memberikan pesan-pesan kesehatan berkaitan dengan protokol kesehatan dan sebagainya. Kemudian juga yang khusus kepada BPNB Bali, ada Balai Pelestarian Nilai Budaya Bali, itu Dirjen Kebudayaan di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga mensupport penuh juga kegiatan kemarin. Dan tentunya para sponsor yang terlibat itu banyak, swasta yang terlibat. Dari kru juga Bali TV sangat kerjasamanya bagus sekali dengan kami, dengan tim Pramusti, sehingga lancar semuanya tanpa ada kendala. Dan terakhir kepada para pengisi acara yang sudah siap untuk menyukseskan tentunya acara bersama ini dari kita untuk kita. Jadi apa nih PR bagi Pramusti Bali ini saat ini? Mungkin kalau ke depan yang menjadi harapan kami di Bali, banyak hotel yang memutarkan musik Bali. Misalnya ada lagu Bali, kemudian ada musik gamelan Bali seperti rindi sebagai instrumen Bali semacam gusteja. Itu sebenarnya kan mendapatkan royalti. Royalti yang harus dipungut kepada hotel, restoran, karaoke yang beroperasi di Bali. Nah, ini royalti ini sekarang ini dipungut dari sebuah lembaga manajemen kolektif namanya LMK di Jakarta. Jadi royalti yang harusnya dibagikan kepada seniman di Bali, tapi ini larinya ke Jakarta. Itu yang tantangan bagi kami. Ingin sekali ke depan bisa ada yang membantu biar kita bisa membuat LMK, lembaga manajemen kolektif itu di Bali gitu. Jadi kita jelas sekali, makanya kita dapat anggaran royalti dari hotel-hotel yang paling banyak di Bali ini, kita jelas siapa yang berhak ini. Banyak seperti seniman rindik itu kan kita terus mendengarkan setiap ada tamu, tapi seniman yang pencipta itu tidak dapat manfaat apa, padahal itu karya yang memang bisa menghibur masyarakat yang berada di hotel itu harus mendapat haknya. Gitu. Itu mungkin yang ke depan kami ingin melaksanakan atau membentuk suatu lembaga. Ya itu arahnya ke profit itu. Itu beda. Nah, mungkin kita akan buat divisi lain nantinya. Gitu. Nah, apa nih pesan-pesan Aji yang ingin disampaikan pada para musisi Bali di tengah pandemi COVID-19 ini? Kami memotivasi para seniman semuanya, musisi khususnya,
tetap berkarya di masa pandemi, jangan patah semangat. Kemudian tetap mengikuti protokol kesehatan karena kita kadang-kadang lengah, kadang asik ngobrol atau ketemu A, ketemu B atau rekaman misalnya, mengabaikan yang hal-hal yang kecil. Bisa jadi sekarang ada transmisi lokal itu. Berarti belum boleh cipika-cipiki ya, Ji ya? Oh, belum. Biasanya para wanita loh, Ji. Jangan sampai itu. Belum boleh juga. Jadi tetap harus menjaga jarak tetap ya. jaga, ikuti aturan pemerintah. Itu beraktivitas tetap, cuman harus mengikuti protokol kesehatan. Harus pakai masker selalu. Tetap kita harus pakai masker ya, Ji ya. Nah, ini pertanyaan pamungkas nih. Apa sih harapan Aji ke depannya untuk musik di Bali khususnya ke depannya? Musik di Bali, yang berharap memang tetap dipertahankan sebagai tuan rumah di daerah sendiri, khususnya lagu berbahasa Bali, karena itu amanahnya atau manfaatnya bagus sekali, karena di samping kita menghibur juga melestarikan bahasa Bali. Harus bangga dong ya, Ji. Iya, bangga dengan lagu Bali. Tinggal sekarang bagaimana para pencipta lagu itu bisa meningkatkan wawasan sehingga bisa update dengan situasi sekarang. Dan jangan juga mengabaikan sendi-sendi tata bahasa yang sudah diakui di Bali. Ya, kadang-kadang kita kebablasan. Dunia pop, akhirnya kita kebablasan. Itu yang harapan kami, musik di Bali itu pada relnya, tapi tetap mengikuti perkembangan update kekinian, bisa mengikuti masa-masa ataupun masyarakat milenial khususnya. Itu harapan kami, musik itu tetap bertahan sebagai tuan rumah di sini, karena satu-satunya daerah yang punya musisi grup band dengan bahasa Bali di Bali, dan itu bisa mendatangkan massa yang banyak, tidak kalah dengan grup band atau musisi yang dari luar Bali. Kita turut bangga dengan antusias masyarakat yang mau menggarap suatu karya atau bermusik, khususnya musik berbahasa Bali. Iya, aduh, keren banget penjelasannya tentang Pramusti, sudah padat. Jadi matur semua sudah hadir di Balinal. Ji, kapan-kapan boleh hadir lagi jika ada kegiatan lagi yang spektakuler tentunya. Siap. Matur suksema, semoga sukses Pramusti ke depannya. Asungkare. Baik pemirsa, situasi yang Anda hadapi mungkin tampak buruk, tapi yang terpenting adalah komitmen untuk tetap tekun meraihnya. Saya Hinisyanti, jumpa minggu depan. Salam Bali Now. Om Santi, 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 Om. Suksema, Ji. Suksema Muani.